Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bidang task force doa dan konseling bersama dengan Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan harapan orang tua versus realitas anak. Bagaimana kita menghadapi harapan kita dengan kebutuhan serta apa yang menjadi dan apa yang dihadapi oleh anak-anak kita. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Evangelis Lukman Sugiarto, MM, MA, CBA, dan CPS. Beliau ada leadership coach bersertifikat dari John Maxwell Team USA, juga praktisi anak dan pendidikan sejak tahun 1995. Serta founder dari grup online komunitas Parenting Indonesia. Tanpa berlama lagi, kita akan memulai kegiatan kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur hari ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama ya Tuhan, untuk boleh diperlengkapi sekali lagi baik kami sebagai pendidik, yang Tuhan percayakan dengan anak-anak di sekolah kami, baik kami sebagai orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak di keluarga kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan agar kami boleh belajar bagaimana kami dapat menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam peran kami masing-masing, di dalam kehidupan anak-anak kami, terutama di dalam harapan versus realita ya Tuhan. Berkati juga untuk pembicara kami pada malam hari ini, Pak Lukman, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan memberikan bimbingan serta arahan bagaimana kami harus bersikap tatkala harapan itu tidak sesuai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kegiatan ini, kami serahkan semua fasilitas yang digunakan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kepada Bapak Lukman, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dian dan seluruh penonton dari MPK. Salam kenal, saya dengan Lukman Sugiarto. Bapak Ibu bisa memanggil saya Bapak Lukman. Saya juga adalah seorang coach dan di sini saya bergerak di bidang pendidikan anak dan juga keluarga. Kita akan mendengar beberapa hal mengenai perkembangan keluarga di dalam hal ini adalah bagaimana dengan harapan anak, dengan ekspektasi yang kita mungkin harapkan. Dan itu kadang-kadang berbeda Bapak Ibu. Mungkin pernah kita berkata, Mama dulu tidak begini, kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Padahal kamu sebenarnya bisa. Dan tanpa sadar, kalimat itu kita ulang terus. Bapak Ibu, pernah nggak kita berkata hal-hal semacam ini? Nanti pendengar yang pernah seperti ini, silahkan boleh angkat tangan, dan kita mengakui di dalam hati, apakah kita pernah seperti itu? Kita ingin anak itu seperti apa yang kita rencanakan atau pikirkan. Bapak Ibu, di dalam perjalanan saya menjadi pendidik anak, menjadi orang tua, saya melihat bahwa kita harus terus belajar sebagai orang tua. Dan disitulah juga peran istri, peran teman-teman di dalam komunitas, untuk saling mengingatkan bagaimana cara kita mendidik anak. Masalahnya bukan kita tidak sayang anak. Masalahnya adalah kita sering mencintai anak dengan versi yang kita inginkan. Kita ingin anak itu seperti versi yang kita buat, oh ini anak yang saya inginkan, ini anak yang saya mau, seperti ini. Anak yang rajin, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, itu yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang hasilnya berbeda. Bapak Ibu, saya memiliki 2 orang anak, satu sekarang umur 14 tahun dan seorang pria, dan satu lagi seorang wanita umur 12 tahun. Suatu kali saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Ketika itu anak laki-laki saya di dalam sebuah latihan basket gitu ya. Dan di dalam latihan basket itu anak-anak yang lain itu
ketika dipanggil, anak saya namanya Anthony, saya panggil, Anthony, waktunya pulang. Karena udah selesai gitu, dia masih bermain-main sama teman-temannya, masih main basket gitu ya. Saya panggil, anak saya itu langsung, iya Dedi, sebentar saya langsung ke mendekati Dedi. Dia akhirnya datang langsung ke saya. Tapi ada beberapa anak lain yang dia tidak seperti itu. Dipanggil orang tuanya, ya tetap seperti nggak akan-akan tidak mendengarkan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kita menghadapi mungkin anak kita yang mendengarkan atau mungkin kadang tidak mendengarkan? Nanti kita akan lihat sama-sama gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana bahwa di dalam kehidupan kita harus punya hati yang sabar, panjang sabar. Karena namanya mendidik anak itu adalah proses. Suatu kali ada ilustrasi ini Bapak Ibu. Ada seorang ayah yang menanam pohon, ia berharap dalam 2 tahun pohon itu berbuah lebat. Dia menyiram, dia memberi pupuk, dia merawat dengan sungguh-sungguh, dan 2 tahun sudah berlalu. Banyak daun-daun, tapi nggak ada buah. Dan ayah ini kecewa, bapak ini kecewa. Saya udah tumbuhkan selama 2 tahun ini, tapi nggak ada buah. Gimana ini ya? Kemudian ada seorang yang mengatakan, Pak, pohon ini sedang menguatkan akar. Kalau akarnya kuat, buahnya akan lebih manis. Bapak Ibu, seringkali kita seperti ayah itu. Kita sebagai orang tua Kristen, kita sebagai pendidik atau guru Kristen, kita ingin buah itu sesuai dengan waktu dan bentuk yang kita tentukan. Padahal Tuhan sedang menguatkan akar mereka. Kadang tidak bisa cepat. Kadang kita berpikir, saya pingin anak saya atau murid saya itu taat. Saya ingin mereka mendengarkan saya, mendengarkan ajaran saya, apa yang saya sampaikan, mereka taat. Tapi dalam prosesnya, tidak selalu seperti itu. Dan bahkan kita harus mengajarkan berulang lagi, dan berulang lagi. Bapak Ibu, nanti di dalam, saya sudah titipkan kepada pengurus daripada MPK Ibu Dian, ada satu mini e-book yang Bapak Ibu juga akan bisa pelajari mengenai harapan dan ekspektasi anak ini. Ini tema yang sangat menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik, maka Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam keluarga. Kita tentu ingin mengalami surga di dalam keluarga, anak-anak ini menjadi anak-anak yang disenangi Tuhan, bukan anak-anak yang menjadi neraka di dalam keluarga. Dan kita berdoa, saya berdoa, kami berdoa supaya anak-anak Bapak Ibu, termasuk anak didik Bapak Ibu, menjadi garam dan terang dunia. Kita akan masuk dalam suatu poin pertama, yaitu adalah harapan itu wajar, tapi harus diperiksa. Katakan bersama saya, harapan itu wajar, tapi harus diperiksa. Setiap orang tua dan guru pasti punya harapan, dan itu wajar. Tapi pertanyaannya perlu kita jawab dengan jujur, apakah harapan kita lahir dari iman atau dari ketakutan? Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu, kita mesti ingat, blueprint yang Tuhan rencanakan, rencana yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi, itulah yang Tuhan rancangkan untuk anak kita. Itulah yang Tuhan rancangkan untuk murid kita. Tapi, mungkin Bapak Ibu berkata bahwa, tapi Pak, murid saya nakal. Murid saya nggak mau dengerin saya. Bahkan, mereka suka melawan. Bagaimana ketika saya menghadapi seperti itu? Saya sampai marah-marah, saya sampai
mengeluarkan konsekuensi, memberikan hukuman. Bapak Ibu, dalam pengalaman saya mendidik anak, memang itu tidak mudah. Tapi saya terus belajar dan kita juga saat ini lagi belajar bagaimana kita bisa menghadapi itu, Bapak Ibu. Ketika saya melihat anak-anak itu nakal, saya terutama di dalam saya juga pernah di dalam pelayanan sekolah minggu dan pelayanan anak, saya melihat bagaimana bahwa mereka itu dalam tanda kutip, mereka aktif, mereka merasa kayak seakan-akan ingin melawan, karena ada sesuatu yang tidak dipenuhi di rumah mereka, Bapak Ibu. Dan kita sebagai guru, kita harus menangkap sinyal itu. Ini tipsnya. Dan kadang-kadang kita harus memberikan perhatian lebih. Bukan malah memarahinya. Kalau kita memarahinya, anak itu akan makin diam, diam, dan diam. Dan akibatnya, hatinya bisa menjadi keras. Dalam buku Sacred Parenting dari Gary Thomas, dikatakan bahwa Tuhan memakai anak untuk membentuk jiwa orang tua, termasuk mendidik, termasuk pendidik. Ketika anak tidak sesuai harapan kita, hati kitalah yang sedang Tuhan bentuk. Ingat itu Bapak Ibu. Ketika saya membaca bagian daripada buku ini juga mengingatkan saya bagaimana ketika saya sedang mendidik anak saya dan anak saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, itu sedang membentuk jiwa saya. Supaya saya lebih sabar, supaya saya lebih bisa memahami anak saya lebih baik, dan itulah yang menyebabkan saya akhirnya mendirikan komunitas orang tua Indonesia. Komunitas Parenting Indonesia, di mana dalam WA group tersebut, saya membagikan poin-poin apa yang saya pelajari dan saya ingin supaya orang tua ini bisa bertumbuh bersama-sama. Bukan karena saya sempurna, Bapak Ibu, tapi disitulah karena saya belajar dari orang tua lain dan saya juga belajar hal-hal baru mengenai parenting sehingga mereka dan kami terus bertumbuh ke arah yang lebih baik sebagai orang tua lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai harapan, harapan itu punya dua sumbu. Harapan itu bisa memberikan arah atau memberi tekanan. Loh, kok bisa begitu, Pak? Iya. Ketika harapan kita itu menjadi arah, dia akan memberi visi, memotivasi, bertumbuh, lahir dari iman dan kasih. Tapi ketika harapan kita sebagai tekanan, itu akan menghakimi Bapak Ibu. Kita membandingkan anak kita dengan anak lain, atau membandingkan, kok kamu nggak bisa kayak tetangga kita? Kok kamu nggak bisa kayak kakakmu? Kok kamu nggak bisa kayak adikmu? Kenapa? Karena itu lahir dari ketakutan dan gengsi kita. Kita sebagai orang tua, kita harus berani mengoreksi diri kita, Bapak Ibu. Blueprint hidup anak kita, bukan kita yang pegang sepenuhnya. Ingat ini, tetapi Tuhan yang pegang hidup anak kita. Kita harus ingat bahwa hidup anak kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan kita. Kalau saya memikirkan atau saya mau megangin anak saya, wah, stres Bapak Ibu. Karena seringkali mereka tidak seperti apa yang kita inginkan. Bapak Ibu tentu juga seperti itu kan? Tapi kalau kita menyerahkan anak kita pada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang pegang hidup anak kita. Katakan sama-sama saya, 1, 2, 3. Tuhan yang pegang hidup anak saya. Nah, ini saya menceritakan pada waktu itu di 18 November 2022. Ini adalah anak laki-laki saya, Anthony. Dia sedang mengikuti pertandingan basket ke Jurkot, waktu itu kejuaraan kota. Dan itu
ketika menonton pertandingan kedua itu saya merasa bahwa Antoni itu belum kemampuan terbaiknya Bapak Ibu. Jujur, saya sempat kesal karena sepertinya dia tidak mengeluarkan the best yang biasa dia lakukan. Karena saya melihat waktu dia latihan itu bagus sekali, tapi kenapa saat itu kok kurang? Nah, istri saya bilang, udah kamu jangan marahin Anthony, karena menurut Anthony, Anthony udah good kok, dan biarkan dia berproses gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dalam perjalanan pulang, saya sempat WA coach-nya, dan dia bilang bahwa sebenarnya pemain Anthony bagus kok, dibandingkan dari, dia salah satu dari 5 anak yang permainan cukup bagus, dan memang akhirnya kita kalah gitu. Tapi note-nya memang timnya daripada lawannya adalah juara satu di Kejurda. Jadi memang timnya memang high level gitu ya Bapak Ibu. Saya terdiam membaca WA itu dan tiba-tiba saya diingatkan suatu nasihat. Ini saya tuliskan di IG saya Bapak Ibu. Di dalam hati saya timbul, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ketika Anthony sepertinya tidak sesuai ekspektasi saya harus belajar sabar dan mengizinkan dia berproses. Jangan sampai kita tidak sabar terhadap anak kita. Jangan sampai kita menggunakan kekerasan yang tidak sepantasnya. Karena pada waktu itu saya sempat sampai marah Bapak Ibu. Saya sempat dalam hati dan saya juga tampilkan kepada anak saya, kamu kok main nggak seperti biasanya? Kok kamu nggak mengeluarkan kemampuan the best kamu? Padahal saya nggak bisa main basket Bapak Ibu. Tapi karena saya tuh terdidik dan belajar bahwa saya harus selalu melakukannya the best dalam apapun, ternyata itu saya bisa mencerminkan diri saya pada anak saya. Saya belajar sesuatu dari kejadian itu, bahwa menjadi seorang ayah harus terus belajar. Menjadi ayah yang memiliki hati yang sabar dalam mendidik dan menasihati anak. Dan mendengarkan istri tentunya. Ya, mungkin di sini yang pria atau yang suami, kita harus belajar terus mendengarkan istri ya, jangan lupa. Karena itu penting. Semangat untuk para ayah. Nah, hal kedua yang kita perlu pahami adalah anak adalah individu, bukan miniatur kita, Bapak Ibu. Bukan versi kecilnya kita. Dia adalah individu, dia bukan perpanjangan ambisi kita, karena di dalam Mazmur 139 ayat 13-14 dikatakan, setiap anak diciptakan secara ajaib dan unik oleh Tuhan. Unik. Anak di dalam foto ini unik, dia lagi lihat kamera. Kalau kita lihat bunga ini, seakan-akan sama, tapi beda. Nah, sering tanpa sadar, kita ingin anak kita menjadi seperti kita. Ingin anak kita menjadi lebih hebat daripada kita. Ingin anak kita tidak mengulang kegagalan kita. Bapak Ibu, itu tidak salah. Tetapi kita harus ingat bahwa dia bukan miniatur di kita. Dia punya kecepatan belajar yang berbeda. Dia punya karakter yang berbeda dengan kita. Dia punya pengalaman, pendidikan yang berbeda. Dulu, kita nggak ada yang kenal namanya AI. Dulu, kita nggak ada yang namanya belajar seperti online seperti ini, melalui live streaming. Tapi sekarang ini menjadi hal yang biasa. Dan itulah perkembangan yang dihadapi oleh anak kita. Zaman kita dulu, Bapak Ibu, Kodak. Adanya Kodak, kita mungkin kalau masih ingat zaman dulu yang ketek-ketek itu, Bapak Ibu, pager. Kita dulu seperti itu. Walkman, saya masih hidup di zaman seperti itu. Tapi anak kita beda. Jadi jangan samakan kondisi itu. Nah, kita mesti lihat, ketika kita melihat perilaku dan hati anak kita. Dalam Shepherding Child Heart, Ted Tripp mengatakan bahwa fokus pengasuhan bukan hanya mengatur perilaku, tetapi memahami hati. Memahami apa, Bapak Ibu? Hati. Yang kita lihat itu perilaku. Nilai turun, tidak disiplin, tidak sesuai standar. Tapi perilaku itu gejala, Bapak Ibu. Gejalanya apa? Itu gejala yang terjadi di dalam hati anak kita. Ia takut gagal,
dia merasa tidak pernah cukup, ia lelah dibandingkan, dan hatinya adalah akangnya. Bapak Ibu, dalam perjalanan saya mendidik anak-anak saya melihat bagaimana bahwa ketika anak-anak itu takut gagal, dia merasa tidak pernah cukup, dan dia dibanding-bandingkan, itu menimbulkan luka di dalam hati anak itu. Akibatnya timbulnya apa? Dia sengaja nilainya jelek, jadinya tidak disiplin, tidak sesuai standar. Saya pernah ada suatu kisah di mana waktu itu ada seorang anak hamba Tuhan, dia ada kakaknya, ada adiknya. Nah, si kakaknya ini memang secara pendidikan dia punya keterbatasan IQ gitu ya, Bapak Ibu. Dan kebetulan dua anak ini disekolahkan di sekolah swasta Kristen. Nah, karena kakaknya ini punya keterbatasan, akhirnya orang tuanya memutuskan karena dia dirasa tidak bisa melanjutkan sekolah dengan baik di sekolah swasta tersebut, dia pindahkan ke sekolah lain yang lebih rendah gitu ya, lebih tidak sepadat daripada sekolah yang swasta tersebut. Kemudian ketika adiknya melihat itu, Bapak Ibu, tiba-tiba adiknya yang tadinya pintar, itu nilainya turun semua, diturunin sama dia. Nah, ini sebenarnya kita melihat bahwa perilakunya adalah bukan dia tidak adiknya ini bukan tidak pintar, tapi karena hatinya melihat, waduh, kakak saya dipindahkan sekolahnya, sekolah lebih mudah, saya mau seperti dia, orang tuanya nggak kasih. Jadi akhirnya gimana? Nilainya dituruni semua, Bapak Ibu. Itu saya melihat sendiri. Jadi kalau kita hanya mengoreksi hasil tanpa menyentuh hati, kita mungkin mendapat anak yang patuh, tapi kehilangan kedekatan. Bapak Ibu, cek hati anakmu. Lihat hati anakmu. Jangan-jangan ada luka-luka yang kita timbulkan yang membuat jadinya dia tidak mau dekat sama kita. Dan kita mesti perhatikan ini. Anak yang terus hidup dalam harapan yang bukan dirinya, perlahan akan kehilangan jati dirinya. Apa Bapak Ibu? Perlahan akan kehilangan jati dirinya. Dia bingung. Karena dia hidup bukan dalam harapan yang dia sebenarnya kejar. Tapi ini jangan-jangan harapan orang tua atau pendidik atau guru di sekolah. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana bahwa respon kita itu menentukan. Kecewa itu manusiawi, tapi cara kita merespon menentukan masa depan relasi. Bapak Ibu, saya mesti mengakui bahwa seringkali saya gagal. Ya, jadi bagaimana saya seorang ayah, saya ketika melihat anak saya tidak seperti bayangan atau ekspektasi saya untuk dia lakukan do the best, saya marah dan saya seringkali udah saya nggak mau dengerin. Saya nggak mau dengerin anak saya. Tapi firman Tuhan mengajak kita, Efesus 6 ayat keempat. Janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Jangan kita menghancurkan harga dirinya. John Maxwell itu adalah guru kepemimpinan nomor 1 dunia, dia mentor saya. Orang bertumbuh maksimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Anak pun begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau anak kita bertumbuh maksimal, kita harus menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung. Jadi pada waktu anak gagal, hindari. Jangan langsung kasih label. Kamu tidak akan berhasil. Kamu anak yang gagal. Kamu tidak bisa seperti kakakmu, atau seperti adikmu, atau seperti cicimu. Dan kita langsung membandingkan. Atau kita langsung ceramain panjang. 30 menit, 1 jam kita ceramain. No. Belajar meresponi dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu. Kita telah belajar bersama-sama bagaimana kasih Tuhan itu yang membuat kita bisa punya respon yang bagus dalam hidup kita. Apa yang kamu rasakan? Jadi kita bertanya pada anak kita.
Sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Kenapa kamu seperti itu? Dan apa yang membuat ini sulit buat kamu? Bapak Ibu, saya dan istri berusaha untuk menggali menggali apa yang sebenarnya akar di dalam masalah setiap anak yang kami didik. Kembali ke cerita tadi, ketika ada anak-anak sekolah minggu atau anak-anak yang di pelayanan kami melihat bagaimana bahwa kenapa ya anak ini kok kayak caper cari perhatian. Karena seringkali kita sebagai pendidik bisa jadi belum punya kedekatan dengan anak itu. Kita hanya mengajar, mengajar, dan mengajar. Saya pernah punya pengalaman, suatu kali ada seorang anak di sekolah minggu yang caper, kemudian akhirnya saya berinisiatif, saya datang ke rumahnya, saya samperin ke rumahnya. Anak itu kaget, dia lagi naik sepeda gitu ya, pulang. Anak itu kaget, Bapak Ibu. Kemudian anak itu manggil orang tuanya, saya ngobrol dengan orang tuanya dan ngobrol dengan anak itu, saya tanya kabarnya. Dan akibatnya apa, Bapak Ibu? Hari Minggu ketika di sekolah minggu saya bertemu dengan anak itu lagi. Anak itu manggil, "Kak, waktu itu Kakak yang ke rumah saya ya?" "Iya," saya bilang. "Wah, kok Kakak tahu rumah saya?" Gitu-gitu. Jadi dia langsung mau berkomunikasi dan perlahan mengubah perilakunya. Karena kita punya kedekatan sebagai guru sekolah minggu, sebagai pendidik Kristen. Anak yang merasa diterima apa adanya justru lebih berani bertumbuh dan lebih kuat menjalani proses. Bapak Ibu, bukankah kita sebagai anak Tuhan, kita juga diterima oleh Bapa kita apa adanya? Kalau saya boleh menggunakan ini, kebetulan saya juga adalah seorang gospel magic, Bapak Ibu. Siapakah ini? Tidak kelihatan ya? Oke, semoga kelihatan ya. Ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu apa, Bapak Ibu? Dia adalah God is love. Jadi Tuhan adalah kasih. Ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita jangan-jangan kita pikir bahwa oh ini kosong ya Bapak Ibu ya, kosong. No, ketika kita di dalam Tuhan, maka akan ada warna di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada warna pink, ada warna kuning, ada warna biru, apalagi nih? Oh, biru lagi. Iya, ada merah juga. Bapak Ibu, kalau kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, kita belajar. Inilah, pendidikan anak itu tidak berbicara hanya mengenai anak, tapi itu juga sedang mempelajari hati kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua. Kalau kita mau terus mendalami kasih Tuhan, Tuhan ajari aku supaya aku memiliki kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya lewat pribadi Yesus dan kita akan mengeluarkan buah-buah dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu mau bertumbuh sebagai pendidik Kristen dan orang tua Kristen? Yang mau, tulis di chat ya. Saya mau bertumbuh sebagai orang tua Kristen. Saya mau bertumbuh sebagai guru Kristen. Dan Tuhan akan menolong engkau. Bapak Ibu, nah ini bagian yang terakhir. Saya sebenarnya ingin melanjutkan ini sampai 3 jam. Bapak Ibu mau? Mungkin Bapak Ibu mau, saya nggak mau gitu ya Bapak Ibu ya. Karena masih ada jadwal yang lain. Oke, ini adalah poin yang terakhir. Fokus pada proses bukan sekedar hasil. Bapak Ibu, kita hidup di zaman instan. Mie instan. Apalagi Bapak Ibu? Em, buku instan. Semuanya instan. Tapi ingat, karakter tidak dibangun secara instan. Galatia 6 ayat 9 katakan apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin hari ini anak kita belum menunjukkan hasil yang kita inginkan. Tapi kalau dia belajar jujur, bertanggung jawab, dan bangkit setelah gagal, itu adalah fondasi yang besar.
Bapak Ibu, saya bicara sama anak saya, Anthony, saya bilang, ketika dia kalah dari pertandingan basket, saya bilang bukan, Anthony, sometimes we win, sometimes we, dia mengatakan dengan cepat, lose. No, not lose. We learn. Jadi, sometimes we win, sometimes we learn. Kadang kita menang, kadang kita belajar sesuatu. Demikian juga di dalam mendidik, Bapak Ibu. Kita mungkin mengalami kegagalan, tapi disitulah kita belajar sesuatu dalam kehidupan kita. Karakter dibangun lewat kesetiaan. Pertumbuhan instan memang kayaknya cepat, terlihat rapuh di dalam. Tapi kalau pertumbuhan sejati, pelan, hatinya sehat, dan fondasinya kuat. Karakter tidak dibentuk oleh kecepatan, tapi oleh kesetiaan dalam proses. Bapak Ibu, topik berikutnya adalah mengenai generasi instan. Bagaimana mengajari anak alfa bahwa proses itu penting. Yuk Bapak Ibu join nanti pada tanggal 15 Mei. Kita akan belajar sama-sama bagaimana mengenai topik ini. Dalam bentuk talk show, bagaimana mengajari anak alfa bahwa proses itu penting. Pastikan Bapak Ibu ikut ya. Dan terakhir kita lihat bagaimana bahwa apakah anak saya merasa dicintai atau hanya merasa dituntut? Apakah mereka merasa aman saat dekat dengan saya atau justru mereka harus menjadi orang lain? Seakan-akan ada topeng ketika menghadapi orang tuanya. Bapak Ibu, saya sebagai orang tua, saya masih terus belajar. Dan itulah yang saya belajar sama istri saya belajar dari buku, saya belajar dari seminar, saya belajar dari orang-orang mentor-mentor saya. Dan itulah yang membentuk saya sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, kita akan masuk momen refleksi Bapak Ibu. Dan kita tutup mata. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kita semua untuk jujur sejenak. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada apa yang kurang dari anak kita. Terlalu cepat melihat apa yang belum sesuai harapan. Terlalu sibuk memperbaiki sampai lupa memahami. Hari ini, saya tidak ingin kita langsung berubah. Saya ingin kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apakah anak saya merasa dicintai atau hanya merasa dituntut? Apakah mereka merasa aman saat dekat dengan saya atau justru merasa harus menjadi orang lain? Sekarang, izinkan kita diam 10 detik. Pikirkan wajah anak kita. Ingat satu hal yang mungkin selama ini kita tuntut terlalu keras. Dan dalam hati katakan, Bapak Ibu katakan, aku mau belajar mengerti kamu, bukan hanya menuntut kamu. Bapak Ibu, mungkin hari ini tidak ada perubahan besar. Tapi kalau hari ini hati kita sedikit lebih lembut, itu sudah awal yang sangat besar. Karena anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang mau belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Sudah Bu Dian. Saya kembalikan kepada Bu Dian.
Terima kasih kepada Pak Luman untuk penjelasan dan juga pemaparan yang sangat menarik bagi kita semua pada malam hari ini agar kita makin dicerahkan, makin dibukakan. Harapan orang tua itu harusnya menjadi harapan yang memberikan arah yang menuju kesehatan bagi anak-anak kita. Pak Luman, ada beberapa pertanyaan mengenai topik pada malam hari ini yang mau kita diskusikan bersama-sama, Pak. Yang pertama, Pak, ada yang bertanya demikian. Menurut Bapak, kira-kira ada nggak satu atau dua gitu ya kesalahan yang paling umum yang masih kerap terus dilakukan oleh orang tua ataupun pendidik masa kini tapi mereka nggak sadar yang terkait dengan harapan mereka tadi kepada anak-anak. Kira-kira mengapa kesalahan tersebut masih terus terjadi, Pak? Oke, ya. Terima kasih Bu Dian untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, menurut saya apa kesalahan umum yang masih terus dilakukan orang tua adalah nomor satu adalah kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita melabel anak. Kamu nakal, kamu tidak, kamu kok ingatannya jelek, kamu nilainya nggak bakal bagus. Kita memberikan label anak sehingga anak itu malah jadi minder. Hmm. Dan yang kedua, kita membandingkan. Tanpa sadar, kita mungkin harapannya bahwa si anak dia akan menjadi pribadi lebih baik dengan kita membandingkan. Kamu kok tidak seperti kakakmu? Kamu kok nggak seperti adikmu yang pintar, yang rajin? Kamu kok males? Bapak Ibu, jangan salah. Bisa jadi anak itu males karena tidak sesuai dengan potensi atau bakat dia. Nanti akan dibagikan mini e-book. Di situ Bapak Ibu bisa lihat beberapa contoh mengenai anak dan pengalaman anak sehingga kita bisa memiliki pengertian lebih baik. Begitu Ibu Dian. Iya ya. Oh Jadi iya, memang yang kedua, membanding. mengapa kesalahan tersebut terus terjadi ya? Oh, ya. Nah, Mengapa kira-kira itu terus terjadi, Pak? dari apa yang saya pelajari dan pengalaman saya, yang pertama Bapak Ibu, kita menjadi orang tua itu adalah sebenarnya kecelakaan gitu ya. Kecelakaan itu artinya kita tidak pernah disiapkan menjadi sekolah orang tua, tidak ada Bapak Ibu. Dan kita jarang gitu ya, benar-benar kita belajar menjadi orang tua dari mana? Dari pengalaman bagaimana orang tua kita mendidik kita. Dan tadi pagi ada orang yang chat saya gitu, baru chat saya. Iya ya, didik anak sekarang susah ya, Coach Sukman. Ya saya bilang memang kita hidup di zaman yang berbeda, dengan cara yang berbeda, nggak bisa lagi dengan cara yang sama seperti orang tua kita mendidik kita. Kita hidup di generasi alfa dan beta. Beda dengan generasi zaman dulu yang tidak secanggih sekarang yang teknologinya luar biasa cepat. Gitu. Seperti itu Ibu Dian. Thank you. Ya. Berarti memang kesalahan yang paling umum sering terjadi itu memang orang tua tanpa sadar itu ya, Pak, ya, membandingkan, melabeling Iya, gitu ya anak-anak mereka iya, karena tadi ya nggak sesuai dengan harapan mereka. Mereka udah punya ekspektasi itu, udah punya idealisme sendiri. Nah, waktu itu nggak tercapai, ya mereka hanya mengambil dari pengalaman mereka yang lalu. Sebenarnya harapan tadi kan Bapak katakan baik ya, ada harapan yang sebagai arah gitu ya, sehat. Tapi juga ada harapan tuh yang akhirnya jadi tekanan buat anak itu, kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apakah ada cara sederhana Pak untuk orang tua dan pendidik dapat mengecek atau membedakan harapan mereka ini sebenarnya harapan yang sehat untuk diberikan kepada anak atau harapan mereka ini adalah harapan yang sebenarnya jadi racun buat anak-anak karena menekan mereka. Bagaimana cara membedakannya? iya. Bu Dian, yang pertama pasti kita kembali pada tolak ukur firman Tuhan. Kita lihat bahwa apakah harapan yang kita sampaikan pada anak-anak kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kehidupan mereka. Itu yang pertama. Atau jangan-jangan itu sebenarnya adalah ambisi kita. Kita ingin anak kita hebat. Kita ingin supaya kita nggak dibilang orang tua yang nggak bisa mendidik anak. Itu sebenarnya adalah demi pride kita, demi kebanggaan kita. Nah, itu akibatnya apa? Kita menekan, kamu pokoknya harus ranking satu. Karena mama nggak mau diledek sama orang tua lain. Karena mama pingin supaya
Nah, kalau seperti itu, kalau yang kedua, kembali tujuannya untuk siapa? Yang kedua, setelah kita lihat firman Tuhan, yang kedua, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri kita sendiri. Itu yang Hmm. paling mudah untuk mengukurnya. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kita ingin supaya anak kita bisa menjadi garam dan terang dunia, itu adalah sesuai dengan harapan yang akan memberi arah. Karena kita akan memberi visi dia untuk mewarnai dunia. Tapi kalau itu tujuannya kembali untuk kita atau kembali supaya oh ya supaya anak saya dihargai dong, supaya anak saya itu sukses dong. Nah, Hmm. itu adalah yang sudah menjadi racun atau menekan. Seperti Hmm. Bapak Ibu. Jadi memang kita punya filter ya Pak ya, filternya yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Berbicara Ya, mengenai kebenaran firman Tuhan, banyak orang Kristen gitu ya, karena standar tadi firman Tuhan ya, kadang tuh ada rasa bersalah kalau anaknya tidak sesuai itu dengan standar firman Tuhan. Takut-takut kalau anak ini dididik tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak sesuai dengan tadi ya ada standarnya gitu ya. Bagaimana atau mungkin Bapak ada saran masukan untuk orang tua dan pendidik itu bisa menyeimbangkan antara mendidik dengan ketegasan, tapi juga tetap memberikan ruang bagi anak-anak dengan keunikan mereka. Mereka diciptakan spesial, Tuhan ciptakan ada visi misinya dalam hidup mereka tadi ya, sesuai dengan tadi kehendak Tuhan. Bagaimana membedakannya? Bagaimana tips-tips agar orang tua dapat menyeimbangkannya? Seperti itu, Pak. ya. Bapak Ibu, ketika kita mendidik anak, jangan mendidik dengan emosi. Maksud saya adalah dengan amarah. Seperti yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, janganlah bapak-bapak membangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Saya sebagai contoh ketika saya mendidik anak, saya kembali pada firman Tuhan. Di Amsal dikatakan, jangan menahankan rotan terhadap anakmu. Nah, saya nggak bawa ini rotannya hari ini, tapi ada di rumah saya, di kamar saya. Saya pada waktu anak-anak kecil itu, saya sampai khusus beli rotan di daerah Rawabelong waktu itu. Saya sampai khusus, saya sempat berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa kamu bilang di Amsal rotan? Karena rotan itu ternyata kalau dipukul, dia akan membal. Dan saya, kalau sampai anak saya nakal, ini dalam tanda kutip, artinya dia tidak mau diatur, tidak mau diarahkan sesuai firman Tuhan, saya akan keluarkan rotan itu. Dan saya bilang sama anak saya, rotan itu, ada rotan Bapak Ibu, saya kasih pita merah, dan saya tulis tongkat kasih. Saya bilang anak saya, ini adalah tongkat kasih yang diberikan Tuhan kepada Papa, supaya untuk mendidik kamu. Ketika kamu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Papa akan harus mendidik kamu. Dan Bapak Ibu, jangan didik dengan amarah, tapi didiklah dengan kasih. Kadang-kadang saya tidak langsung pukul ke anaknya, saya pukul ke lantai, saya pukul ke ranjang. Kalau memang terpaksa, saya pukul satu kali ke pantat anaknya. Tapi dari mana saya bisa seperti itu? Karena saya belajar firman Tuhan itu mengajarkan seperti itu, dan saya juga belajar dari seminar-seminar Kristen bagaimana cara kita mendidik anak. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Mungkin apakah sudah menjawab, Budia? Atau Iya, ada berarti masukan lain? memang ketika kita mengajarkannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan merasa bersalah anak-anak tidak akan menjadi seperti standar firman Tuhan gitu ya Pak ya. Tapi waktu kita Ya, memang mengajarkan dengan ketegasan, tadi ada kasih bukan emosi belaka, itu malahan akan membentuk anak sesuai dengan apa yang kita tahu kita diberikan otoritas sama Tuhan untuk menjaga dan membentuk mereka. Wah, terima kasih Pak Lukman untuk pembahasannya, untuk penjelasannya, untuk materinya pada malam hari ini. Tentu saya banyak belajar dan saya percaya orang tua pendidik juga banyak belajar lewat topik ini. Kalau kita akan menutup sesi kita, Pak, kegiatan kita, mungkin Bapak ada closing statement, ada 1-2 hal yang Bapak mau sampaikan atau rangkumkan untuk menjadi pengingat buat kita semua. Nah, kami persilakan. ya. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu hal ini. Ini adalah pot, dan tanpa sadar kita mungkin melihat bahwa anak kita
Seperti tongkat ini. Saat ini kita belum melihat bahwa saya sudah mendidik mereka dengan sekuat tenaga saya, dengan saya lelah, dengan saya capek, dengan banyak waktu yang kita habiskan untuk mendidik anak, untuk ngomongin mereka. Satu kata dari saya, jangan menyerah. Mari kita menjadi orang tua Kristen dan pendidik Kristen yang terus bertumbuh. Ketika kita tanpa sadar kita sedang menanamkan benih pada anak kita. Kita tidak pernah tahu kapan itu bertumbuh. Tapi suatu saat, percayalah, dia akan menjadi bunga, buah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Iya, Pak. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami didik Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa mendidik mereka dengan hikmat kami, dengan cara kami. Tolonglah kami, orang tua dan pendidik guru Kristen, supaya kami bisa mendidik mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, sesuai dengan rancangan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Saya berdoa untuk setiap orang Kristen, orang tua Kristen, dan pendidik Kristen yang mengikuti daripada live streaming ini. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa mendidik anak-anak ini menjadi alat Tuhan, menjadi garam dan terang dunia yang mewarnai dunia. Tuhan tolong dan Tuhan berikan hikmat pada kami semua. Terima kasih untuk acara ini, untuk MPK, Tuhan berkati dan Tuhan pakai lebih lagi. Kami percaya Tuhan memakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Lukman untuk materinya, untuk pembahasannya, bahkan untuk perlengkapan bagi kita semua. Bapak Ibu, terkadang hidup kita memang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita tahu bahwa anak-anak kita milik Tuhan, Tuhan berkarya dalam hidup mereka, kita dipakai Tuhan untuk memelihara mereka. Bapak Ibu, kita akan masih melanjutkan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Lukman bahwa Jumat tanggal 15 Mei di minggu yang ketiga di bulan Mei, kita akan membahas satu talk show yang masih bersama dengan Pak Lukman, yaitu dengan topik bagaimana kita bisa menghadapi generasi alfa yang instan. Bagaimana mengajarkan proses, itu penting di dalam kehidupan mereka. Kami menantikan Bapak Ibu bersama-sama di dalam talk show ini, bersama-sama kita akan belajar kembali di dalam topik-topik yang berkaitan dengan konseling, yang berkaitan dengan doa, di dalam live streaming dari MPK, bagian dari pelayanan Task Force Doa dan Konseling. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang setia mau belajar, dan untuk narasumber kita pada malam hari ini, Pak Lukman Sugiarto, kami ucapkan terima kasih, dan juga segenap tim yang boleh melangsungkan daripada pelayanan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di dalam kegiatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam.